Halo Ibu dosen, Ibu Ririn, dan para asdos yang telah mendampingi proses pengerjaan tugas besar semester 3 kali ini tentang pemrograman komputer. Di sini saya Imade Bagus Wenata dengan NPM 190610416 akan membawakan menjelaskan tentang hasil rancangan program yang saya buat yang berjudul Manajemen Cost Dilemma. Studi kasus yang melatar belakangi program ini dibuat oleh perancang adalah satu, banyaknya demand kos di Jogja dari kalangan mahasiswa maupun pekerja yang berasal dari luar daerah itu menuntut ilmu di Jogja atau harus stay di Jogja karena urusan pekerjaan. Yang kedua, perancang juga ingin membuat inovasi agar saat membayar kos dengan bantuan program ini agar tidak langsung adanya kontak langsung dari calon yang ingin mencari kos dan pemilik kos, apalagi ditambah dengan adanya pandemi di masa seperti ini. Itu agar memutus rantai penyebaran virus. Nah, dengan latar belakang itu, perancang ingin membantunya dengan membuat program manajemen kos ini. Untuk flowchart, di sini yang pertama start, user akan diperlihatkan. Pertama itu harus memasukkan username dan password pada window pertama. Jika password itu salah, akan ulang kembali ke start, dan jika password itu benar, akan langsung masuk ke memilih pilihan kamar, kosongan atau isian. Dan setelah itu juga pada window 2 juga ada pilihan tambahan fasilitas lain. Setelah itu lanjut ke print total pada window 3. Nah, pada print total di sini ada juga pilihan yang harus dipilih oleh user, yaitu ingin melakukan pembayaran per tahun atau per bulan. Nah, jika pembayaran per tahun, user akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan jika pembayaran per bulan, maka user tidak akan mendapatkan diskon. Itu lanjut ke apakah user ingin melakukan pembayaran via cash or debit atau debit. Di sini jika user ingin membayar pembayaran dengan via cash, itu bisa diarahkan langsung di-print langsung pada window selanjutnya akan di-print langsung ke print suruhan langsung melakukan pembayaran ke Office. Dan jika ingin melakukan pembayaran debit, user akan diperlihatkan nomor rekening yang bisa dijadikan pembayaran debit. Jika ingin melakukan pembayaran debit, user itu akan langsung diperlihatkan dengan nomor rekening pemilik kos yang bisa agar memudahkan melakukan transaksi. Setelah itu selesai. Di sini sinyal dan widget yang perancang gunakan. Pertama, widget yaitu push button, radio button, text label, checklist box, line edit, button group, dan group box. Yang pertama, push button itu fungsinya untuk lanjut ke window berikutnya dengan sinyal klik. Yang kedua, radio button. Itu radio button di sini fungsinya agar memudahkan user untuk memilih pilihan pada jenis pembayaran yang ingin melakukan pembayaran bulanan, dan juga jenis pembayaran mau dilakukan secara cash or debit. Itu menggunakan radio button dengan sinyal toggle. Itu hanya bisa dipilih
satu pilihan saja. Untuk checklist box di sini digunakan pada pilihan jenis kamar dan tambahan fasilitas, yaitu menggunakan sinyal state change yang bisa menceklis satu atau lebih dari pilihan yang diinginkan oleh user. Yang kedua itu line edit. Line edit di sini untuk ngeprint hasil dari Windows sebelumnya, input pilihan dari Windows sebelumnya yang sudah diprogram, yang sudah diprogram dan berisikan nilai integer pada codingannya. Yang kedua, button group. Button group di sini itu fungsinya untuk mengelompokkan radio button yang tadi agar menjadi dua grup. Yang atas bisa dipilih satu dan yang bawah juga bisa dipilih satu. Jika tidak dibuatkan grup, itu hanya misalkan ada 4 radio button, itu hanya bisa dipilih satu saja. Jadi sebaiknya akan lebih mudah jika dibuatkan button group. Yang kedua, group box juga sama, yang berfungsi sebagai memudahkan, yaitu tapi di sini fungsinya untuk checklist box. Signal set echo mode itu untuk mengganti abjad inputan masukan pada password agar menjadi lingkaran hitam. Signal yang saya gunakan di sini klik state change, tunglet, dan set echo mode. Ini video demonstrasi dan penjelasan yang sudah saya buat sebelumnya untuk dimasukkan ke PowerPoint ini. Akan saya putar. Halo, perkenalkan, nama saya Imadi Bagus Wiranata dengan nomor NPM 190610416. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program saya dan sekaligus mendemonstrasikan hasil dari program yang telah saya rancang. Nah, pada window pertama, di sini pengguna akan diperlihatkan dengan menu login dengan memasukkan user dan password, yang mengharuskan memasukkan user dan password yang telah ditentukan oleh developernya. Di sini, jika user dan password dimasukkan salah, maka program akan memberikan reaksi seperti ini. Username atau password yang Anda masukkan salah. Nah, jika user dan password dimasukkan dengan benar, maka program akan bereaksi seperti ini. Login. Pada menu kedua, di sini user ditampilkan dengan selamat datang di kos 5. Berikut merupakan menu utama dari program ini. Di sini user diarahkan untuk memilih jenis kamar. Jenis kamar di sini ada 2, yaitu jenis kamar kosongan dan isian. Selanjutnya ada tambahan fasilitas lain seperti AC, WiFi, dan water heater. Nah, pada window 2 ini widget-widget yang digunakan yaitu seperti checkbox. Checkbox di sini ada 2. Bentuk square ini dari penggunaan group box agar ini bisa di checklist berbeda. Di sini menggunakan widgetnya checkbox. Nah, jika sudah dicentang oleh user, maka program akan bereaksi seperti ini.
pada tampilan Windows selanjutnya akan menampilkan hasil dari setiap harga yang dari setiap jenis yang dicentang karena sudah diprogram dan dimasukkan harga seperti ini. Di sini menu Windows 3 yaitu menu pembayaran akan terprint hasil total yang harus dibayar sebesar Rp 660.000. Jika ini dirubah, maka total ini akan berubah juga. Seperti ini. Kita memilih kamar isian. Nah, maka total yang harus dibayar bisa dilihat ini berubah, yaitu total yang harus dibayar itu sebesar 880.000. Untuk menu yang ketiga, di sini ada jenis pembayaran yang harus dipilih oleh user, yaitu pembayaran bulanan dan tahunan. Dan juga pembayaran ingin dilakukan dengan via debit atau cash itu bisa. Nah, pada menu 3 ini, Windows 3 ini widget didominasikan itu dengan radio button ya. Di sini saya menggunakan radio button dan penggunaan grup button juga tentunya agar radio button bisa dicek dengan sendirinya. Maksudnya dengan berbeda grup agar jika tidak dimasukkan grup yang atas bisa dicek, yang bawah itu tidak akan bisa dicek kalau tidak dimasukkan grup. Jadi agar bisa itu saya masukkan grup. Jika user memilih jenis pembayaran bulanan dan pembayaran dilakukan via debit, itu di Windows selanjutnya akan terprint diskon dan pembayaran itu harus dilakukan kemana, seperti ini. Karena user memilih pembayaran bulanan, maka user tidak akan mendapatkan diskon, dan jenis pembayaran yang dilakukan via debit itu bisa dilakukan dengan mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan pada program ini, yaitu rekening pemilik pos. Jika dirubah dan user memilih tahunan dan pembayaran yang dilakukan via cash, window keempat akan berakhir seperti ini. User akan mendapatkan diskon potongan sebesar 10%, dan pembayaran via cash bisa langsung dilakukan transaksi ke office dengan pemilik kos langsung. Sekian penjelasan video program yang telah saya rancang dan demonstrasinya. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang rancangan program yang sudah saya buat, yaitu rancangan program manajemen kelas 5. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaklumi. Terima kasih.